Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muzain dengan rekan-rekan saya yang lain, Siti Nurhaliza, Siti Nurhati, dan Holilur Rahman. Jadi di kelompok kami akan menjelaskan tentang peraturan daerah, pembentukan peraturan daerah. Itu jadi Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1. Dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Jadi dalam pasal 18 juga dijelaskan, dalam ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia itu dipecah-pecah menjadi provinsi dan kabupaten, seperti itu. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, yaitu tentang peraturan daerah. Juga tentang Pemda, yang dimaksud itu tentang peraturan daerah. Jadi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun dijelaskan lagi di dalam pasal 136 ayat 136 sampai 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sama seperti itu. Jadi dijelaskan di sana, diperjelas lagi di dalam pasal 136 itu. Dan Perda itu tidak bisa dibuat sendiri dengan kepala daerah, namun bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Harus bersinambungan antara yang pemerintah provinsi maupun yang kabupaten, sama saja. Jadi seperti itu. Jadi yang saya jelaskan barusan itu juga salah satu prinsip yang terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jadi kepala daerah tidak bisa menyusun sendiri tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Sekian, terima kasih. Mungkin dilanjut dari rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kedudukan yang penting karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara sistematik untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan legislatif. Hal itu dimulai menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah di samping kepala daerah. Dengan konstruksi yang demikian, kepala daerah akan lebih mudah menempatkan DPRD dalam posisi yang sangat lemah, karena gubernur, bupati, dan wali kota di samping kedudukannya sebagai kepala daerah sekaligus juga kepala wilayah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan DPRD adalah melalui mekanisme kontrol terhadap lembaga tersebut. Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Pada Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundang-undangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiruddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini. Yang pertama, jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktek. Contohnya Kepres, Inpres, Permen, Kepmen, dan Inmen. Lalu peraturan lembaga pemerintah non-departemen dan peraturan negara lainnya. Selanjutnya yang nomor 3 ialah peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Mungkin sekian dari saya, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada rumusan masalah yang poin ketiga ya. Di sini rumusan masalahnya itu yaitu tentang kerangka dasar peraturan perundang-undangan. Jadi dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah itu ada 3 dasar. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yaitu perundang-undangan yang dihasilkan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan masalah atau norma-normanya mendapatkan pembenaran. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dibedakan pula menjadi 2, yaitu 1 dalam segi formal dan 2 dalam segi material. Di dalam membuat peraturan perundang-undangan, selain mempertimbangkan landasan seperti yang tersebut di atas, juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum merupakan tiang utama bagi setiap pembentukan undang-undang. Dan asas-asas hukum itu menurut Padmawajono dibagi atas 2 hal. Yang pertama yaitu asas pembentukan perundang-undangan. Yang kedua asas materi hukum. Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan. Dan di sini tentang jenis asas perundang-undangan ini mengemukakan 5 asas, yaitu yang pertama asas tingkat hierarki, undang-undang tidak diganggu-gugat, undang-undang yang bersifat khusus, undang-undang yang tidak berlaku surut, dan yang terakhir yaitu undang-undang yang BAM atau menyampingkan undang-undang yang lama. Diatur pula dalam undang-undang yang BAM, maka ketentuan undang-undang yang baru berlaku bertitik tolak dari landasan dan asas perundang-undangan tersebut di atas. Maka susunlah kerangka dasar perundang-undangan. Secara umum, kerangka dasar perundang-undangan muat hal-hal sebagai berikut. 1. Judul atau penanaman, yaitu memberi tanda khusus bahwa peraturan perundang-undangan sudah diketahui jenis dasarnya sejak awal. 2. Pembentukan, yaitu suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari konsideran dan dasar hukum. 3. Batang tubuh yang memuat rumusan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat yaitu penutup, yaitu peraturan perundang-undangan yang menghierarki peraturan yang dibuat tersebut yang memuat 1. Rumusan perundang-undangan, 2. Tanggal pengesahan, 3. Penandatanganan pejabat yang berwenang. Terima kasih, rumusan yang ketiga cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Noranti, S 2018-3009. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke poin D, yaitu materi muatan peraturan daerah. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih memacu kepada ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah ini telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sendiri. Nah, di sini juga di materi muatan peraturan daerah ini di bidang otonomi, yaitu Perda dapat mengatur berbagai jenis pajak dan retribusi yang sudah dilimpahkan ke daerah. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di dalam pasal 2 ini ayat 1 dan 2 undang-undang tersebut ditentukan jenis pajak provinsi yang terdiri dari yang pertama pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yang kedua
balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Adapun jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, dan pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan, yaitu yang terakhir yaitu pajak parkir sendiri. Lah, kemudian dalam ayat 4 ditentukan dengan perda dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten atau kota selain yang ditetapkan dalam ayat 2 yang memenuhi kriteria berikut ini, yaitu seperti bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, objek dan dasar penggunaan pajak dan bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, potensi yang memadai. Yang kelima, tidak memberikan dampak negatif yang ekonomi negatif. Yang keenam, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan sendiri. Yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan sendiri. Dan aduh ya Allah. Bentar. Dan ini juga ada terkait dengan hit tersebut. Maria Farida Indra Suprapto berpendapat pada provinsi dan perda kabupaten atau kota tetap memiliki hierarkis. Kalau ada tugas pembantuan dari pusat, perda kabupaten atau kota harus tunduk pada perda provinsi. Jadi kita tunduk kepada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sendiri tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu salah satunya yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang pengganti perundang-undangan, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima yaitu peraturan daerah. Dan adapun peraturan daerah tersebut memiliki tiga peraturan, yaitu yang pertama 3/1 peraturan daerah provinsi, yang kedua peraturan daerah kabupaten atau kota, dan yang ketiga peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Demikian atas penjelasan dari kelompok kami mengenai rumusan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.